Ganti. Bukan kayak gitu. Itu aku pernah sampai ulang 10 kali. Gara-gara jalannya doang dan ekspresi aku nggak dapet, yaitu sampai nangis juga akhirnya di set. Aku menyendiri, mojok di kamar, diem gini, nggak ada yang gangguin aku diem aja gini. Kok gue jelek banget ya hari ini, gue kenapa ya hari ini? Padahal nggak kenapa-napa. Cuman ya karena emang nggak masuk aja, kebanyakan bercanda sih sebenarnya di lokasi. Nanti waktunya akan tiba saat kalian tahu apa sebenarnya saya ini. Zia itu adalah sosok perempuan yang tough, dia pemberani banget, dia egois juga, dia itu tipe orang yang apapun yang diinginkan harus terjadi. Sebenarnya sedikit seperti aku ya, aku orangnya gitu, apapun yang aku inginkan harus terjadi, gimana pun caranya gitu. Tapi bukan hal-hal buruk ya pastinya, yang hal-hal yang baik gitu, yang positif gitu. Dan Zia itu adalah perempuan yang tomboy, dia tuh tomboy abis lah pokoknya, tomboy abis kayak beda sama aku sedikit tomboy tetapi nggak kayak Zia. Kalau Zia itu tomboy abis, makanya sebenarnya aku tuh sempet nangis tuh gara-gara susah masukin Zia ke aku itu, karena kalau cewek tomboy kan beda ya sama kita, jalannya agak ngangkang lah, terus aku kan kalau jalan gini banget kan, kayak karena aku basicnya model tadinya, model catwalk, jadi aku kebawa kalau jalan biasa juga kayak rada-rada lenggok gitu. Sedangkan kan kalau cewek tomboy kan jalannya laki banget ya, dan suara aku tuh cempreng. Si Zia ini nggak boleh cempreng. Maka itu aku belajar untuk merubah suara aku, merubah cara jalan aku, itu sampai nangis. Waktu itu, mendalami karakter itu sampai nangis. Karena agak susah ya, dengan yang kita udah terbiasa suara cempreng, jalan lenggok-lenggok, tiba-tiba suara harus diberatin, harus santai dengan aku yang anaknya bawel banget, terus harus jalan agak cowok gitu, agak laki gitu ya. Tapi ya so far, semuanya alhamdulillah lancar-lancar aja. Dan ya itu sedikit karakter tentang Zia sih, kayak gitu. Selebihnya kalian bisa nilai sendiri nanti kalau kalian udah nonton. Referensi tokoh nggak ada, aku cari sendiri, aku tanya-tanya ke sutradara, ke coach aku, ke Om Tio juga aku tanya tipsnya sih supaya bisa masukin karakter dengan gampang ke dalam diri aku yang sangat berbeda dengan aku juga, itu gimana, dan banyak latihan juga sama Om Tio, sama Bang Sani. Bang Sani cukup membantu juga buat aku, coach actingnya juga. Ya sebenarnya itu semua karena support dari teman-teman juga yang mau ngebantu aku, ngebantu struggle-nya aku gitu. Udah sih kayak gitu. Selebihnya alhamdulillahnya aku bisa atasi dengan baik. Ada yang tiba-tiba suara aku cempreng, yang tiba-tiba jalan aku Ratu Sofia bukan Zia, suara aku Ratu Sofia bukan Zia, yang tiba-tiba aku jadi cewek centil, bukan cewek tough ya kan. Soalnya terkadang itu tuh di luar, bukan di luar ya, lebih ke terkadang itu muncul aja gitu. Apalagi kalau misalnya aku lagi mode manja ya, karena aku orang jujur manja banget. Mode manja itu tiba-tiba kebawa ke set, nah itu pasti Kak Ratu ganti. Bukan kayak gitu. Itu aku pernah sampai ulang 10 kali. Gara-gara jalannya doang dan ekspresi aku nggak dapet, yaitu sampai nangis juga akhirnya di set. Aku menyendiri, mojok di kamar, diem gini, nggak ada yang gangguin aku diem aja gini. Kok gue jelek banget ya hari ini, gue kenapa ya hari ini? Padahal nggak kenapa-napa. Cuman ya karena emang nggak masuk aja, kebanyakan bercanda sih sebenarnya di lokasi. Accent kalau tahun 90-an kan ngomongnya agak baku ya. Terus gak ada tuh yang kayak buset. Gak ada yang kayak, atau kalau ngomong aku kan biasa, aku tuh selalu biasa ngomong iya tuh yes. Pakai bahasa Inggris.
Jadi sempet kebawa. Atau kalau kaget, oh my god, gitu kan. Yang harusnya kan kita, kan itu Indonesia ya, harusnya kan kayak kalau kaget dan gak astagfirullah juga, kayak kaget aja gitu kan. Sempet waktu itu aku keceplosan ada bahasa Inggrisnya ya, jadi aku kayak ya elah, salah nih gue nih, cut gitu kan. Itu malu sih sebenarnya. Untuk bahasa sih ya sebenarnya nggak jauh beda dengan bahasa kita sehari-hari, cuman ini lebih baku dan lebih tertata aja ya. Terus nggak pakai slang-slang zaman sekarang yang kayak jirlah atau apa ya, kayak anjay lah, kan nggak pakai itu ya kan. Itu aja sih sebenarnya, karena kebiasaan kita zaman sekarang anak Gen Z yang ngomongnya anjir lah, anjay lah, atau kayak damn gitu kan. Nah itu kita buang dulu 1 bulan. Oh iya, drastis. Untuk rambut enggak, karena aku emang request rambutnya nggak mau diapa-apain, nggak mau dipotong juga. Kan biasanya kan cewek tomboy rambutnya pendek, bondol, rambut aku tetap panjang segini, keriting pula, ya kan, kena keringat. Terus sama penampilan pastinya berubah. Yang tadinya aku tuh anaknya pakai rok atau kayak legging gitu kan, atau kayak jeans yang cewek banget gitu. Ini aku harus pakai jeans yang gombrong banget, tank topan sama flanel, kemeja flanel gitu. Nah itu bukan aku banget. Cuman ya ternyata enak juga ya berpakaian kayak gitu, sangat santai ya sebenarnya. Dan pakai sepatu Converse. Iya, bukan aku banget pakai Converse itu. Gitu sih. Itu aja yang berubah. Awalnya kayak apalagi pakai tank top ya, aku kan kurus ya. Kayak aduh, gue nggak pede banget nih, gue kurus nih. Soalnya kan harus pakai tank top, kayak berasa gimana gitu ya. Tapi kesini-sini karena udah setiap hari bajunya begitu, jadi udah biasa banget gitu. Jadi kayak ya udah aja. Beban pasti ada, yaitu tadi aku bilang aku sampai nangis, sampai aku tuh curhat sama, waktu itu aku punya pacar, aku curhat sama dia. Aku curhat sama dia, aku bilang kayaknya aku gak bisa deh, kayaknya aku, sampai aku nangis ke dia. Aku gak bisa deh kayaknya, soalnya dia nemenin aku reading waktu itu. Aku bilang, aku gak bisa deh kayaknya ini, aku kayaknya pengen udahan aja deh, aku gak bisa memerankan ini, aku gak masuk ini, aku gak bisa. Aku takut ngecewain Mas Anggi, aku takut ngecewain pemain lain karena aku nggak on point, apalagi di sini aku peran utama. Aku tuh takut filmnya tuh jelek gara-gara aku. Tapi alhamdulillahnya ada support juga dari dia kayak ngasih aku kayak, aku tahu kamu kuat, aku tahu kamu bisa, aku percaya banget kamu bisa Ratu, karena yang lain kamu bisa, kenapa yang ini nggak bisa gitu. Akhirnya karena juga support dari teman-teman, dari dia, dari keluarga juga, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Beban yang tadinya ada pun perlahan-lahan mulai hilang dan semuanya jadi enjoy buat aku. Enggak sih, aku tipenya legowo aja. Apapun yang ditawarin aku terima. Mau itu genrenya horor, mau komedi, mau romance, mau drama, semuanya aku terima. Asalkan aku percaya diri dengan karakternya, percaya diri dengan skenarionya, aku bisa, aku yakin aku bisa, pasti aku terima apapun itu karakternya. Mau tiba-tiba jadi hantu juga aku terima, aku pernah jadi hantu juga. Mau tiba-tiba digantung, dilempar, terserah. Yang penting filmnya bagus, aku puas, sudah. Nggak pernah sih, aku nggak pernah takut. Kalau memang orang-orang, produser-produser, sutradara melihatnya aku cocoknya di horor, ya udah, nggak apa-apa. Aku sampai akhir hayat aku main film horor terus, nggak masalah. Kalau ya alhamdulillahnya tiba-tiba ada tawaran drama, romance gitu, aku juga seneng banget. Apalagi kalau ada tawaran film action, itu aku paling suka gitu. Makanya di film ini aku suka banget karena ada actionnya sedikit. Terus ya aku nggak pernah takut sih orang-orang mau mikir aku ratu horor atau kayak dia lebih cocok di horor ya, aku nggak peduli, nggak apa-apa, nggak masalah. Perspektif orang beda-beda, mungkin ada juga nanti orang yang mikir kayaknya tapi dia kalau main drama juga lucu deh. Nggak masalah, aku terima apapun itu, asalkan aku melakukan dengan sepenuh hati, pasti semuanya berjalan dengan lancar. Pastinya. Apalagi dengan aku berkecimpung di dunia horor ini, di film ini, yang tadinya aku sinetron kan tadinya, terus tiba-tiba aku ke horor, ke film yang aku pun syutingnya sama senior-senior kayak Om Tio, Om Rosa, Om Totos, semuanya, Bang Sani, yang bener-bener kasih aku banyak pelajaran. Mereka tuh semua idola aku, mereka bener-bener inspirasi aku, aktingnya mereka tuh aku pelajarin banget. Mulai dari reading, waktu kita lagi take pun aku perhatiin sekali untuk jadi bekal aku selanjutnya, karena mereka kan sudah
sering ya kalau bisa dibilang sudah explore banget, dan mereka itu adalah buku aku gitu. Aku ngelihat mereka adalah suatu pembelajaran buat aku. Oh, kalau acting kayak gini ya, kayak gitu. Karena nggak cukup sampai di sini aja untuk belajar acting. Kita harus tetap menggali lebih dalam lagi karena masih banyak banget yang harus dieksplor. Nah itu contohnya, alhamdulillahnya aku selalu dipertemukan dengan aktor-aktor senior yang selalu bisa mengajari aku, selalu bisa support aku, dan aku pun jadinya bisa belajar dari mereka gitu. Iya benar, karena tadinya aku sinetron awalnya, terus akhirnya aku level sinetron sama film itu sangat jauh berbeda ya. Kalau film itu berat sekali. Kalau sinetron kita syuting seperti main-main aja sebenarnya, kayak ya udah aja gitu. Sinetron juga kita harus pendalaman karakter tetap gitu kan. Cuman kan nggak seserius kita syuting film. Kalau sinetron kan kita kejar tayang, jadi kita syuting kan selalu tiap hari buru-buru. Kalau di film kan kita yang bener-bener proper. Ya kan, mau ulang 10-100 kali juga nggak masalah, yang penting proper, hasilnya bagus karena kita nggak dikejar tayang. Jadi waktu aku berkecimpung di movies itu aku yang bener-bener kayak alhamdulillah akhirnya aku ada di titik ini kayak gitu. Karena yang aku dengar tuh kayak susah sebenarnya ada di titik perfilman gitu kan, gak semua orang akan ada di titik ini gitu, gak semua orang bisa sanggup kayak gitu kan. Alhamdulillahnya aku juga bantuan dari Mas Anggi karena dia yang pertama kali ngajak aku main film horor juga. Jadi aku tuh kayak berterima kasih banget sama Mas Anggi udah kasih aku kesempatan banyak sekali untuk main film horor dan dapat peran yang bagus juga alhamdulillahnya, dan percaya juga sama aku. Dan dari film ini juga kan aku bisa dikenal sama banyak orang lagi, dikenal dengan orang-orang yang suka nonton film karena nggak semua orang suka nonton sinetron. Juga banyak yang suka nonton film, masuk di Netflix, itu adalah mimpi aku juga. Alhamdulillah kemarin film aku masuk di Netflix juga, dan nanti insya Allah ini juga bakal masuk. Dan aku bener-bener bersyukur banget sih ada di titik ini. Ada, pastinya ada. Yaitu aku harus tetap berani dan lebih berani daripada aku sekarang. Gitu, karena film horor itu kita butuh keberanian banget ya. Apalagi horor kalau udah dimasukin dengan action, itu butuh keberanian banget, butuh banyak belajar megang properti juga, karena properti horor tuh biasanya aneh-aneh ya. Apalagi kalau properti ada actionnya, yang mulai dari pistol lah atau pisau lah gitu kan. Itu sih banyak banget pembelajaran yang aku dapat, dan pastinya juga acting. Di horor ini acting sangat-sangat berat ya sebenarnya, mulai dari takut, nangis, marah, semuanya campur aduk menjadi satu gitu kan. Banyak banget pelajaran yang aku ambil setelah aku sering syuting film horor sih. Siapapun yang mau hire aku untuk menjadi film full action, aku akan belajar sepenuh hati. Aku akan masuk silat lagi, karena sebelumnya aku silat juga 2 tahun. Aku akan masuk silat lagi untuk bisa berkecimpung di dunia action. Aku mau banget. Harapan aku untuk karir aku selanjutnya adalah tetap konsisten, kalau bisa lebih lagi daripada sekarang, dan semoga film-film aku juga kedepannya booming-booming, banyak disukai sama masyarakat Indonesia, sampai luar negeri juga. Soalnya film aku kemarin tuh tayang di Malaysia juga, Netflix Malaysia sama Singapura, trending nomor 1. Jadi orang luar juga bisa nonton aku, orang-orang bisa tahu aku, dan semoga lancar terus sih jobnya.